إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang berbahagia, kembali kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali mengadakan pengajian, menyambung pengajian tentang ilmu tauhid ini pada yang kedua kalinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan sebab ilmu ini kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan tentang wajibnya kita menuntut ilmu, di antaranya ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena sudah kita sampaikan Rasulullah dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Minta kepada surga Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Wa a'udzubika minan nar, berlindung daripada api neraka, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, daripada perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Dan i'tikad ini juga nanti ditanya sampai ke alam kubur. Wa ma'tiqaduka, apa i'tikadmu? Nah, kita jawab, i'tikad kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang kemudian ini kita akan membicarakan tentang pengertian wajib, mustahil dan harus. Karena pada waktu yang telah lalu kita membicarakan tentang beberapa hukum, di antaranya hukum akal itu 3, yaitu wajib, mustahil dan harus. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi segala rasul, harus bagi Allah Subhanahu wa taala, harus bagi segala rasul. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan mustahil bagi segala rasul. Qala asy-Syaikh Al-Imam Ahmad An-Nahrawi rahimahullahu taala, Imam Ahmad An-Nahrawi mengatakan, fal wajibu huwa allazi la yumkinu adamuhu wa dzalika katahayyuzi lil jirmi wa kadzatihi ta'ala wa sifatihi fa inna kullan minhuma la yumkinu adamuhu. Artinya, bermula wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tiadanya.
Jadi sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Artinya harus ada, wajib ada. La yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Akal kita kada membujurakan dengan kadadanya. Nah, ini wajib menurut hukum akal. Artinya kada mungkin itu tiada, harus ada. Pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada segala rasul. Itu artinya wajib. Lain wajib kita wajib menuntut ilmu tauhid, itu hukumnya wajib pada syariat. Berpahala kita menuntut, berdosa kalau kita kada menuntut. Nah, wa kadzatihi wa kat tahayyuzi lil jirmi wa dzalika kat tahayyuzi lil jirmi, demikian itu seperti mengambil lapang bagi jirim, bahasa orang Bahari. Mengambil lapang bagi sebuah benda. Nah, itu artinya contoh supaya kita paham. Nah, ini kitab Nasagi 4. Nah, ini puang. Maka ketika kitab ini diandak, maka dia menempati lapang ini. Nah, ganalnya nang kayak kitab ini, seluas kitab ini. Itu ngarannya mengambil tempat bagi jirim, memenuhi lapang bagi jirim, bagi benda. Jirim itu benda. Itu mencontohkan. Artinya bila ada benda itu pasti dia menempati. Nah, wajib dia menempati tempat yang lapang. Wa kadzatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Kada boleh kada ada zat Allah taala itu. Wajib kita etikatkan bahwasanya zat Allah itu adalah ada. Wa sifatihi, dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tuhan bersifat kudrat, iradat, itu mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh kada ada. Dan itu makna wajib. Kada boleh kada ada. Misalnya Tuhan itu wajib bersifat kudrat. Nah, itu kada boleh kada ada pada Allah taala. Fa inna kullan minhuma la yumkinu adam, karena keduanya la yumkinu adamuhu, tidak mungkin tiadanya. Nah, Tuhan itu wajib ada, wajib bersifat dengan kesifat yang sempurna, kada boleh kada ada. Dan itu makna wajib pada ilmu tauhid. Wal mustahilu huwa allazi la yumkinu wujuduhu ka'adami tahayyuzi lil jirmi wa kasyariki lahu ta'ala. Dan bermula yang mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya. La yusaddiqul aqlu biwujudihi. Akal kada membujurakan kalau ada. Jadi mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada pada Allah ta'ala. Wajib kita etikatkan itu tidak ada pada Allah ta'ala. Itu mustahil pada Allah ta'ala. Kasyariki lahu ta'ala, seperti Tuhan itu bersyarikat, bersekutu. Tuhan itu berisi kawan. Mustahil Tuhan itu berisi kawan. Tuhan berisi anak, mustahil Allah ta'ala berisi anak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu artinya akal kita kada membujurakan kalau bersekutu itu ada pada Tuhan. Nah, makanya jar Tuhan, seandainya di langit itu dua Tuhan, langit dan bumi itu dua Tuhan, niscaya hancur keduanya. Nah, rusak keduanya.
Jadi wajib kita etikadkan Allah Ta'ala itu esa. Mustahil Tuhan itu bersekutu lebih pada satu. Nah, jadi bersekutunya itu mustahil bagi Tuhan. Wajib kadada bersekutu itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna mustahil. Wal jaizu huwal ladzi yumkinu wujuduhu, bermula harus itu yaitu huwal ladzi, yaitu sesuatu yumkinu yang mungkin wujuduhu adanya wa adamuhu. Jadi kalau harus ini adalah sesuatu yang bisa ada dan bisa tiada, bisa ada, bisa kadada. Itu harus. Kabiasatir rusuli alaihi wassalatu wassalam, contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus saja kada wajib Allah Ta'ala mengutus para rasul. Terserah Tuhan. Tuhan menghendaki umpamanya di Arab sana nabi, harus saja bagi Tuhan, kada wajib. Nah, wa isabatil muti'i wa kawaladin li Zaidin, dan seperti Allah Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang taat, harus saja. Orang berbuat ibadat, orang yang beramal saleh, Tuhan beri pahala kah? Tuhan kada beri pahala, tasarah Tuhan, kada wajib Allah Ta'ala memberi pahala, harus saja. Nah, kayak kita nih lahir di Indonesia, itu harus saja bagi Allah Ta'ala. Wa kawaladin li Zaidin, dan seperti memiliki anak bagi Zaid, contoh bagi si fulan, bagi seseorang. Nah, orang ini umpamanya si A kawin dengan si B. Nah, itu Allah Ta'ala bersifat harus bagi Allah Ta'ala memberi anak kepada si fulan itu, ataupun kada memberi anak. Nah, ada si anu ini banyak anaknya. Nah, ada si anu ini hendak benar beranak, puluhan tahun dah kawin kada sing anakan. Berarti orang kawin itu artinya kada wajib beranak. Siapa nama hendaki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus saja Tuhan itu memberikan orang itu anak. Nah, jadi kada wajib. Nah, kita para santri, kita menuntut ilmu, itu kada wajib kita dapat itu, harus saja. Cuma yang wajib menuntut ilmunya, tapi urusan dapat itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi urusan dapat itu diserahkan kepada Allah, harus saja. Nah, di kampung kan banyak orang maunjun, baik di sungai, baik di kita di darat, di sungai atau di sumur, ataupun di pahumaan orang maunjun. Nang saikong ni harat umpannya, umpan kararawai. Nah, larang harganya. Nang saikong umpan kararangga. Sekalinya banyak nang umpan kararangga tak oleh. Nang kararawai tadi saikong ada dapat pulihan. Nah, itu artinya umpannya harat, tapi kada wajib dapat iwak. Jadi kada mesti terserah Allah Ta'ala. Nah, itu artinya Tuhan bersifat harus, karena ini sangat penting bagi kita. Ya, karena bila kita mencari, kada wajib dapat rezeki itu. Nah, membuka toko songsong, disusun bagus-bagus, sudah sekalinya kada pacah lalalo. Nah, itu artinya harus Tuhan itu. Ada nang ini lambat turun, susunannya amburadul, tapi sekalinya payu. Nah, jadi itu
Tuhan bersifat harus memberikan rezeki, memberikan pahala bagi orang yang berbuat taat, memberikan anak bagi orang yang kawin, itu harus kada wajib. Jadi boleh ada, boleh tiada. Malam ini umpamanya muruk hari, menurut kita hujan bang, tapi bisa ada hujan. Nah, karena Tuhan bersifat harus, kada wajib. Mun wajib bila hujan tuh pasti, bila mendung tuh pasti hujan. Tapi ternyata kada hujan-hujan. Itulah Allah Ta'ala tuh bersifat harus. Nah, yang wajib kepada Allah Ta'ala itu 20 sifat yang kita tuntut, yang wajib kita ketahui. 20 sifat yang mustahil dan 1 yang harus. Ini jumlahnya 41. Bagi Rasul yang wajib 4 sifat, yang mustahil 4 sifat, yang harus 1, jumlahnya 9. Jadi 41 tambah 9 genap 50. Itulah yang wajib kita ketahui. Nah, jadi pengertian wajib tadi sesuatu yang tidak mungkin kadada. Wajib itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tuhan bersifat kudrat tadi. Nah, wajib Tuhan itu bersifat kudrat. Kada boleh kadada kudrat itu. Lamun Tuhan kada bersifat kudrat, lain Tuhan ngarannya. Mustahil tadi bang, sesuatu yang tidak mungkin adanya. Seperti Tuhan beisi anak, Tuhan bakawan, Tuhan lebih pada 1, itu mustahil. Wajib kadada pada Allah Ta'ala itu. Adapun yang harus tadi boleh ada, boleh tiada. Jadi jumlahnya tadi ada 50 akidah yang kita harus mengenal. Fal ula minas sifatil wajibati lahu ta'ala. Di antara sifat yang wajib kita ketahui adalah al-wujudu. Sifat Allah Ta'ala itu adalah wujud. Tuhan itu ada. Kenapa jadi wujud ini berdahulu? Ya, bila kita sudah menghafal wujud, kidam, bakaan kayak itu. Apakah sifat Tuhan itu berurutan kayak itu? Kada kayak itu bang. Ini oleh ulama untuk mempermudah kita belajar wujud. Orang bahari itu bila belajar wujud artinya ada, dalilnya baharu alam, dalilnya Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu dalil wujud biasanya orang bahari itu yang paling banyak. Kenapa jadi itu? Karena Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi. Sebagai orang yang pencipta tentu ada orangnya. Ibarat tuh orang maulah bangunan, maulah rumah, ada nang maulah bangunan, tentu orang menyambat ada tukangnya, lalu disambatlah ada. Kenapa jadi wujud tadi berdahulu? Karena orang kebanyakan mencari adanya itu. Nah, jadi sifat Tuhan kan ada urutan wujud kidam baka kayak itu kada bang. Cuma ini ulama memudahkan dalam belajar. Dan kita manusia kebanyakan itu mencari ada. Nah, buhan pencinta ilmu umpamanya hana sekolah di pesantren Raha ini umpama. Pasti yang panambayan dicari itu di mana adanya pesantren Raha itu bandang. Oh, jurang di Pakapuran, di Amuntai adanya. Lalu didatangi pesantren itu Nah, setelah ada, hanyar mendaftar. Diterima sekolah hanyar dituruti perintah sekolahan, ditaati aturan sekolahan.
Hari anu pakaian anu, hari anu pakaian anu, kada boleh anu, kada boleh harus begini. Nah, jadi panambayan itu dicari dahulu. Di mana sekolahan itu Anda? Kita hanya nukar HP. Apakah Vivo, apakah Oppo, apa macam-macamnya ngarannya lah. Pasti nang dicari itu ada orang berjual. Bukan mencari warnanya dahulu, tapi ada. Di jar ada berjual. Nah, lalu kita menunti ada bang. Setelah ada, lalu kita mencari warnanya. Meriknya ini warnanya angka ini. Nah, jadi ulama bahar itu pintar-pintar. Alhamdulillah kita. Nah, jadi kenapa wujud nih dahulu dilajari? Karena kebanyakan kita mencari ada. Nah itu nah. Nukar apa namanya buah adalah sumangka aja. Bila sudah ada aja orang sumangka nang habang lawan nang kuning, nah nyari kita milih. Artinya wujud itu kadang mesti pendahuluan. Cuma kenapa didahulukan oleh ulama wujud harus berdahulu belajar di kampung-kampung atau di sekolahan? Karena wujud itu artinya banyak dicari orang. Hanya lazimnya orang mencari wujudnya itu dahulu. Apa arti wujud itu? Nah, wujud itu ada artinya. Nah, bagaimana pengertiannya? Nah, wa wujuduhu ta'ala min ghairi madatin wa min ghairi wasitatin bima'na annahu lam yu'sir ahadun fi wujudihi ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwa adanya Allah Ta'ala itu tanpa ada asalnya. Tuhan tuh kada ada asalnya. Nah, lain kita nih ada asalnya. Nah, dari air, kemudian dari barang mana airnya itu? Dari mama lawan abah kita oleh Allah Subhanahu diciptakan kita ini. Nah, Nabi Adam apa asalnya? Dari tanah. Tapi kalau wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada asalnya. Nah, jadi Tuhan tuh ada dengan sendirinya. Wa min ghairi wasitatin min annahu lam yu'sir ahadun fi wujudihi. Dan adanya Allah Ta'ala itu tidak ada perantara, tidak ada sebab, tidak ada yang menyebabkan. Maknanya artinya tidak ada seseorang yang menciptakan wujudnya Allah Ta'ala itu. Jadi artinya ada Allah Ta'ala, Tuhan tidak diciptakan oleh orang lain. Nah, kalau kita perantaraan mama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Tuhan tuh banyak mengumpamakan misal penciptaan manusia ini. Nabi Adam kada mama, kada abah. Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, kada umma. Nabi Adam kada umma, kada abah. Siti Hawa kada abah. Kita umma, abah. Nabi Isa mama ada, abah kada ada. Jadi lengkap Tuhan mencontohkan bahwa Allah Ta'ala membuktikan kekuasaannya. Nah, jadi kalau adanya Allah Ta'ala tidak diciptakan oleh seseorang artinya. Nah, jadi bila kita mengaji wujud Tuhan itu artinya ada, artinya tidak ada orang lain yang menciptakan wujudnya Allah Ta'ala, ada dengan sendirinya. Nah, pengertian yang kedua bimana annahu lam yujid huwa nafsahu. Artinya adanya Allah Ta'ala itu maknanya lam yujid huwa nafsahu. Allah Ta'ala tidak menciptakan dirinya sendiri.
Tuhan tidak diciptakan oleh orang lain dan Tuhan tidak menciptakan zatnya sendiri. Lamun Allah Ta'ala menciptakan zatnya sendiri, berarti Tuhan itu dicipta baru artinya. Jadi Tuhan tidak menciptakan zatnya, tidak mencipta dirinya sendiri, dan orang lain pun tidak ada yang mampu menciptakan Tuhan itu. Nah, jadi dua pengertiannya, bahwa wujudnya Allah Ta'ala itu tidak diciptakan oleh orang lain dan Tuhan tidak menciptakan dirinya sendiri. Lamun Tuhan menciptakan dirinya sendiri, berarti Tuhan itu awal ada. Nah, ada permulaannya. Nah, inna wujudahu ta'ala qad syahida bihi kullu mawjudin, bahwasanya adanya Allah Ta'ala benar-benar disaksikan oleh setiap yang mawjud, oleh setiap makhluk ini. Dalam Quran tuh nah banyak benar, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih apa yang di langit dan bertasbih apa yang di bumi. Nah, jadi seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang bahari itu hingga dalilnya itu baharu alam, kemudian Qur'annya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Bahwa yang mencipta itu tentu orangnya ada. Nah, kayak tukang tadi baulah bangunan, baulah rumah, tentu tukangnya itu ada. Cuma adanya Allah Ta'ala ada dengan sendirinya, kayak tidak berpermulaan, kayak tidak berkesudahan, tidak diciptakan oleh orang lain, dan Tuhan tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, jadi supaya paham nih nah beritaan. Jadi tauhid ini penting benar. Belajar tasawuf kira-kira banyak sudah mendengar. Nah, tauhid ini penting juga. Fala yunkiruhu illa man tamasallahu ala basiratihi. Tidak ada orang yang mengingkari keadaan wujudnya Allah Ta'ala kecuali orang yang telah dihilangkan ma'rifatnya oleh Allah Ta'ala ala basiratihi, atas mata hatinya. Jadi kadang-kadang orang yang mengingkari itu nah, kecuali orang yang dihilangkan ma'rifatnya itu dalam mata hatinya. Nah, artinya orang-orang yang kafir, ingkar, kada percaya. Kadahriyati, seperti aliran dahriyah, salah satu aliran dahriyah. Nah, artinya satu aliran yang berpaham wahum firqatun yunkiruna wujudas sani'i. Mereka satu firqah, satu golongan, satu aliran mereka yang mengingkari wujudnya Allah Ta'ala. Mereka kada percaya adanya Tuhan. Wa yaquluna in hiya illa arhamun tudfa wa ardun tubla wa ma yuhlikuna illa ad-dahru ay az-zamanu. Mereka berkeyakinan bahwa seseorang itu meninggal dunia dapat musibah macam-macam. Tidak ada yang membinasakan kita, kata mereka, kecuali itu adalah zaman atau masa. Nah, jadi bukan Allah Ta'ala, karena mereka kada yakin dengan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wujud Allah Ta'ala. Makanya dalam kitab sini ada satu cerita. Nah, ada cerita tentang aliran ini. Nah, jadi kita ini bersyukur benar. Mudah-mudahan sampai kita akhir hayat beretikad, berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini masalah ini kan
kayak sahabat gitu nah. Artinya kayak Abu Jahal tuh nah. Saban hari melihat Rasulullah tapi kada beriman. Nah, kita kada pernah melihat Rasulullah tapi kita beriman dengan beliau. Nah, untung gitu. Mereka ini kada percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah cerita hukiyaan dahriyah, ada seseorang yang beraliran dahriyah percaya bahwa segala sesuatu itu masa yang membinasakan, bukan Allah taala. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada wabah macam-macam matian, itu adalah masa yang mematiakan menurut mereka. Terjadilah fi zaman Hamadi Syekh Abi Hanifah. Terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah, yaitu guru beliau yang bernama Syekh Hamad, paguruan daripada Imam Abu Hanifah. Wa alzama jami'al ulama'i, seorang yang beraliran dahriyah ini berdebat dengan para alim ulama min jihati wujudillahi ta'ala bila makanin, yaitu tentang adanya Allah Ta'ala tanpa tempat. Orang kita ahlu sunnah, Allah itu ada cuma tidak bertempat. Kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan, kada di selatan, kada di utara, dan lain-lain. Tuhan tidak bertempat. Nah, buhannya nang kada percaya ini berdebat dengan ulama. Waktu zaman Imam Abu Hanifah kalah berataan ulama. Hanya dari kada percaya adanya Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala? Kada kawa dilihat dengan mata. Kita percaya, cuma kada bertempat. Nah, ulama-ulama di zaman itu kalahan berdebat oleh Dahri ini. Wa qala hal baqiya min ulamaikum, kata Dahri, orang yang beraliran yang sesat tadi, apakah ada di antara kalian lagi yang tinggal daripada ulama-ulama kalian? Adakah lagi jadi sidin nang tersisa? Nang lain kalahan sudah. Kalau mereka menjawab baqiya Hamadu, ada lagi seorang ulama yang sudah tua, ulama sepuh, Syekh Hamad. Ahdirhu, ujar beliau, tolong hadirkan, bawa ke sini berdebat dengan aku. Nah, liyatakallama mai, supaya berdebat berbicara dengan aku. Fada'ahu faqal amhiluni, ujar Syekh Hamad ini, tunggulah aku sebentar, sama laman minta timpo. Nah, sidin ngalih juga soalnya seberataan ulama kalah sudah. Tak tinggal sidin hanya lagi surangan. Lamun sidin kalah nih ya sudah. Nah, aku aja sini minta timpo salam alaman. Lalu dikabulakan hajat. Falamma asbaha ja'ahu Abu Hanifah. Tatkala pagi datanglah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Wa kana saghiran, beliau masih kecil. Dalam riwayat beliau hanya berumur 15 tahun. Nah, Imam Abu Hanifah 15 tahun aja hanya. Datang kalau ada paguruan Syekh Hamad tadi. Liyatakallama ma'ahu fara'ahu magmuman. Beliau ingin berbicara dengan gurunya. Beliau lihat Imam Abu Hanifah melihat gurunya magmuman, dalam keadaan bersedih. Fasa'alahu an zalika. Imam Abu Hanifah bertanya tentang kesedihan gurunya. Wahai guru, napa habar, kenapa pian sedih? Apa yang pian sedihakan? Faqala kaifa la aqtamu, kata gurunya Syekh Hamad, bagaimana aku kada sedih? Wa qad du'itu ila takallumi, aku dipanggil untuk berdebat dengan seorang yang beraliran dahri, yang kada percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan. Ulama nang lain kalahan, dia tinggal aku surangan lagi jasidin. Wa qad lazima jami'al ulama, semua ulama sudah berdebat kalah beratan.
Wa ra'aitul barihata ru'yan munkaratan. Wahai Abu Hanifah, ngaran si Nu'man bin Sabit, malam tadi aku bermimpi yang kurang bagus. Qala ma hiya? Ujar Syekh Imam Abu Hanifah, apa wahai guru? Qala ra'aitu daran wasi'atan. Aku lihat sebuah rumah yang sangat luas, muzayyinatan yang berhiaskan, wa fiha syajaratun musmiratun. Nah, di dalam rumah itu terdapat satu pohon yang sangat indah, berbuah pula. Fakharaja min dari tiba-tiba timbullah daripada sudut rumah itu khinzirun, seekor babi. Datang babi, fa'akalat samara wal waraka. Babi itu memakan buah-buahan, berataan buah pohon tadi habis dimakannya, termasuk daunnya, wal agsana, dimakan juga ranting-rantingnya, dahan-dahannya habis, kayunya dimakan babi. Mimpi itu hatta la yabqa illa aslu tilkas syajarati, tidak ada yang tersisa kecuali daripada punggurnya itu kayu, punggurnya hanya lagi. Tak tinggal habis buahnya, daunnya, cabangnya, dahannya, namanya habis tadi bang, tak tinggal punggurnya hanya lagi. Ujar Syekh Ahmad mengisahkan Imam Abu Hanifah. Fakharaja min asliha, keluarlah daripada asalnya itu pohon kayu, asadun, tiba-tiba keluar singa, seekor singa. Faqatalal khinzira, singa itu membunuh kepada babi tadi. Faqala Abu Hanifah, innallaha allamani ilmat ta'biri. Ujar Imam Abu Hanifah, ujar Nu'man bin Sabit, wahai guru, Allah Ta'ala telah mengajarkan aku tentang takbir mimpi. Nah, fahazihi ru'ya khairun lana syarrun li'a'daina. Mimpi sampian ini merupakan kabar gembira bagi kita dan kabar buruk bagi musuh-musuh kita. Artinya sampian tenang aja, mimpi pian itu bagus. Falau azin tali fi ta'birnya, seandainya sampean izinkan ulun untuk mentakbirkan mimpi itu, la'abbartuha, niscaya aku takbirkan, aku takwilkan. Qala Hamad, abir ya Nu'man. Nah, wahai muridku Nu'man, silakan. Apa arti mimpi itu? Faqala ad-darul wasi'atu al-muzayyinatu darul Islam. Rumah yang luas, yang sangat indah itu merupakan adalah rumahnya Islam. Artinya itu agama Islam. Wasyajaratul musmiratu, dan pohon yang berbuah itu adalah al-ulama, merupakan gambaran alim ulama. Rumah itu di agama Islam, pohon itu adalah para alim ulama. Wa asluha al-baqi, dan punggurnya adalah anta, sampian wahai guru. Artinya ini pian ini termasuk guru tuha. Nah, ulama nang lain tuh tak anom-anom kalahan dah berita. Wal khinziru, babi itu adalah dahri, wal asadu allazi yuhlikuhu, sedangkan singa itu adalah ulun. Nah, jadi jisin bagus. Khinzir itu adalah kena dahri, singanya tuh ulun takbirnya. Jadi kena ulun mengalahkan dahri, pian tanang aja. Nah, akhirnya kita simpulkan aja. Dibawalah Syekh Ahmad ini berdebat, masuk dalam masjid. Nah, masjid Jami'. Wajtama'an nasu bi majlisi Hamad, dan para manusia, masyarakat sudah berkumpul di majelis Hamad dalam masjid itu. Wa waqafa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berdiam di samping sidin. Nah, berdiam di samping paguruan, di bawah tilam sidin, rafi'an na'lahu, sambil menjintingakan capal paguruan. Nah, ini orang nang beradab, capal paguruan seorang menjintingakan. Orang bahari ini adab luar biasa. Nah,
Ujar Dahri, manil mujib, siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Ujar Imam Abu Hanifah, ma hadzal qaul. Apa pertanyaan ini? Sal, paman ya'lamu yujibuka. Siapa yang tahu itu karena yang menjawab. Nah, ujar Imam Abu Hanifah mengenai aliran nang sesat tadi si Dahri tadi. Wa man anta ya sabiyyu tatakallamu ma'i. Nah, ujar si Dahri tadi, siapa nih kakak? Nah, berapa banyak orang yang sudah berdebat dengan aku, nang alim-alim, yang memiliki jubah yang besar, bulang yang ganal, barataan kalah lawan aku. Apalagi ikam? Fakaifa anta, bagaimana engkau tatakalamu ma'i ma'asigari sinika, serta umurmu masih terlalu muda. Artinya anak alim-alimnya kalah, apalagi ikam? Nah, faqala, ujar Imam Abu Hanifah, ma wada'allahu azza wa jalla izza wa rif'ata, Allah tidak meletakkan kemuliaan dan ketinggian itu lil amaimil azimah, bagi terletak pada serban yang besar, bulang nang ganal. Jadi ilmu tuh kada baandak di bulang nang ganal. Kalau kita kan melihat orang babulang tuh asal iya ya sudah. Padahal kadang-kadang alim nang kada babulang. Nah, jadi artinya ini bukan meanukan orang nang babulang kada, artinya bila kita hamat orang alim tuh bukan di penampilannya kada. Walakin wadahallahu lil ulama, tetapi Allah meletakkan kemuliaan itu bagi para alam ulama. Ujar Dahri, hal anta tujibu su'ali. Ikam gak kena kaman jawab. Qala na'am. Iya, ujar Imam Abu Hanifah. Ujibuka bi taufikillah. Ulun akan menjawab pertanyaan sampeyan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya lalu Dahri ini bertanya, halillahu mawjudun? Apakah Allah itu ada? Qala na'am. Ujar Imam Abu Hanifah, iya, ada Allah Ta'ala itu. Qala aina huwa, di mana Allah Ta'ala itu? Nah, di mana Tuhan? Mana Tuhannya? Di mana? Di hulu, di hilir, di atas? Nah, ujar Imam Abu Hanifah, qala la makana lahu, Tuhan kami tidak bertempat. Wa qala kaifa, bagaimana Tuhan Abu Hanifah mengada bertempat? Yakunu mawjudun, ada. La makana lahu. Qala lihadza dalilun fi badanika. Ujar Imam Abu Hanifah, dalilnya gampang aja. Itu di awak sambian tuh dalilnya. Qala ma huwa, apa itu? Qala hal fi jasadika ruhun. Apakah dalam jasad sambian, dalam awak sambian itu ada roh? Wahai Dahri, ujar Imam Abu Hanifah, pian ada lebih isi roh? Ada. Qala aina ruhuka, di mana roh sampean? Fi ra'sika, apakah di kepala sampean? Apakah di parut sampean? Apakah di batis sampean? Nah, kita ini yakin dalam ruh tubuh kita ada roh. Bila kita kada baru mati kita. Cuma di mana roh itu? Di kepala kah? Di tangan kah? Di awak kah? Di batis kah? Di mana kah? Nah, akhirnya Dahri tadi bingung. Kada kawa menjawab. Nah, kalah oleh Imam Abu Hanifah. Ada Allah Ta'ala, tapi tidak bertempat seperti roh tadi dalam tubuh kita. Ada nyawa, tapi kada kelihatan. Ya orang mata pora juga, lamun nyawa kada ada, unda mati. Iyalah. Nah, itu artinya ada aliran yang kada percaya, tapi dikalahkan oleh Imam Abu Hanifah dengan dalil roh ini. Jadi ada dalam tubuh kita roh, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata. Di mana roh beandang? Apakah di kepala? Apakah di telinga? Apakah di mata? Di batis kah? Kada tahu. Yang penting ada. Nah, jadi itu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada dengan iman kepada Allah Ta'ala. Kita percaya dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi bila orang tuh ada nang ada percaya, jawab aja kayak itu. Adalah ikam tabi siroh tuh.
Ada apakah ada angin tuh? Ada kalau lama angin nih? Angin ada, cuma mana anginnya? Kada kelihatan angin, hanya angin apalagi Allah Taala. Nah inilah, ini talawas sedikit supaya paham lah, soalnya kisah ini penting. Nah jadi bila orang nang mucil itu kada perlu lawan dalil Quran hadis. Jadi caranya dengan kayak itu juga melawannya itu. Nah demikian dululah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam etikat ahlus sunnah wal jamaah. Nah amitna ala sunnati wal jamaah. Nah mudah-mudahan demikian yang dapat ulun sampaikan, dan karena kita sambung pulang pada minggu yang akan datang insyaallah. Demikian, hadallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.